Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tema renungan kita saat ini adalah Aku ada di hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Joy adalah seorang yang bekerja di rumah majikannya sebagai pengangkat air. Setiap hari ia membawa 2 ember hitam, mengisinya dengan air dari sungai dan membawanya pulang ke rumah majikannya. Ember yang satu bocor, tetapi yang satunya lagi tidak. Ember yang tidak bocor selalu dapat membawa air dengan penuh sampai ke rumah. Maka ia selalu menenteng ember tersebut di tangan kanan. Sedangkan ember yang bocor hanya bisa membawa 1/4 ember air sampai ke rumah majikannya. Maka ia menentengnya di tangan sebelah kiri. Sudah hampir 2 tahun, Joy bekerja sebagai pengangkat air di rumah majikannya. Ember yang tidak bocor bangga, karena ia dapat membawa air penuh ke rumah majikannya. Tetapi tidak demikian dengan ember yang bocor. Ia merasa malu dan tidak berarti karena hanya bisa membawa 1/4 air untuk majikannya. Ia merasa tidak layak karena tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Maka pada suatu sore ia berkata kepada Joy, "Maafkan saya yang tidak bisa bekerja sebaik ember yang satu itu." "Apa maksudmu?" tanya Joy. "Seharusnya saya dapat membawa 1 ember penuh air dan bukan hanya 1/4 ember. Karena ada lubang kecil di bagian bawah, maka air yang saya bawa selalu saja tumpah sepanjang jalan. Karena itu saya telah merugikanmu dan merugikan majikan kita," kata ember yang bocor dengan sedih. Hati Joy sangat terharu kepada si ember yang bocor dan ia berkata menghibur, "Besok saya akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang indah di sepanjang jalan yang kita lewati setiap kali mengangkut air." Keesokan harinya, ketika mereka mengangkut air dan mulai melewati jalan setapak, ember bocor mulai memperhatikan sisi jalan yang mereka lewati. Ada bunga-bunga yang indah, berwarna-warni, sehingga ember bocor sedikit terhibur melihat pemandangan itu. Tetapi ia kembali sedih ketika melihat airnya tidak pernah penuh seperti ember yang tidak bocor. Maka Joy pun kembali menghiburnya. "Tidakkah kamu lihat betapa indahnya bunga-bunga di sepanjang jalan di sisi kamu tadi? Perhatikanlah
bahwa bunga-bunga itu hanya tumbuh di sisi jalan yang kamu lewati, sedangkan di sisi jalan yang dilewati ember yang tidak bocor, itu tidak terdapat satu bunga pun. Saya tahu bahwa kamu memiliki kekurangan. Bagian bawahmu sedikit bocor, tetapi saya memanfaatkan semua kekuranganmu itu untuk menyirami bunga-bunga tersebut tanpa engkau sadari. Selama ini bunga-bunga yang indah di meja makan majikan kita adalah hasil dari bunga-bunga yang engkau sirami setiap hari. Tidak seorang pun yang sempurna di antara kita. Semua mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tetapi di tangan Tuhan, Ia sanggup memakai kita dan membuat kekurangan dan kelemahan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kekurangan kita? Serahkan pada Tuhan yang sanggup memakainya untuk kemuliaan namanya. Mari kita bangun karakter untuk menyadari bahwa kita berharga bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih karena ternyata kami mempunyai tempat khusus di hati-Mu. Pakailah kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.